Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Brotherhood sekalian, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Idul Adha 1443 Hijriah. Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu menunaikannya. Adapun hewan yang disembelih untuk ibadah kurban yaitu sapi, kambing, domba, kerbau, maupun unta. Oleh sebab itu, Idul Adha disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Akan tetapi, ada sebutan lain bagi hari besar umat Islam ini, yaitu Lebaran Haji. Lantas, mengapa Idul Adha disebut juga sebagai Hari Raya Kurban dan Lebaran Haji? Berikut ini, sejarah Idul Adha, dan alasan penyebutan Hari Raya Kurban, dan Lebaran Haji. 1. Pengorbanan Nabi Ibrahim, dan awal mula kurban. Saat Idul Adha, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah kurban. Bagi yang mampu melaksanakannya, perintah tersebut juga tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar halaman 108 ayat 1-2. Dikutip dari muslim.or.id melalui kompas.com, penyebutan Idul Adha sebagai Hari Raya Kurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, atau bapaknya para nabi itu, melaksanakan pengorbanan atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, usai penantian panjang, Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi nama Ismail, yang nantinya menjadi salah satu nabi bagi umat Islam. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berisi perintah untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah orang yang patuh. Dia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski harus mengorbankan anak yang telah lama dinantikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120, yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, kanitan, patuh kepada Allah, dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim pun menyampaikan wahyu tersebut kepada anaknya, Nabi Ismail, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran Surat Es-Saffat ayat 102, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku sedang menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Melihat ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengganti Nabi Ismail dengan domba. Itulah asal-muasal sunnah kurban yang dilaksanakan umat Islam setiap hari raya Idul Adha, atau yang disebut juga Hari Raya Kurban. 2. Mengapa Idul Adha disebut Lebaran Haji? Selain Hari Raya Kurban, Idul Adha juga disebut sebagai Lebaran Haji, karena sejak 9 Zulhijjah, umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan ritual haji yang paling utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah ritual haji yang mengajarkan umat Islam untuk meninggalkan aktivitasnya sejenak, agar dapat merenungkan diri, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ismail. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk melakukan ibadah puasa Arafah, pada tanggal yang sama, yaitu 9 Zulhijjah. Demikianlah sejarah Idul Adha,
dan mengapa disebut Lebaran Haji dan Hari Raya Kurban. Semoga di video singkat ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga selesai.